Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak guru yang solid dan solihah? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan ya. Amin. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 4 sampai 6, yaitu gemar membaca. Sebelum kita belajar, yuk kita nyanyikan bersama-sama satu lagu dari Bu Guru yang berjudul Adab Belajar. 1, 2, 3. Pertama aku duduk dan berdoa. Kedua aku dengarkan seksama. Ketiga aku paham apa yang guru bilang. Hati senang, riang gembira. Hore! Nah, kita ulang sekali lagi ya sayang nyanyiannya. 1, 2, 3. Pertama aku duduk dan berdoa. Kedua aku dengarkan seksama. Ketiga aku paham apa yang guru bilang. Hati senang, riang gembira. Hore! Jangan lupa anak-anak untuk selalu berdoa ya sebelum memulai pembelajaran kita hari ini. Selain itu, anak-anak juga dapat untuk meminta orang tua mendampingi kalian dalam pembelajaran. Ucapkan kata tolong ya jika kalian ingin meminta pertolongan, dan ucapkan terima kasih jika kalian selesai dibantu. Selain itu, ucapkan kata maaf jika kalian telah melakukan sebuah kesalahan. Apakah kalian sudah siap semuanya? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan kegiatan membuat kartu kata, peserta didik mampu mengidentifikasi pemanfaatan tumbuhan dalam membuat kerajinan dengan tepat. Yang kedua, dengan menyimak materi pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi kosakata dengan jumlah suku kata yang bervariasi dengan tertib. Dan yang ketiga, dengan mencermati pola bilangan yang ada, peserta didik mampu melengkapi bilangan berdasarkan pola tertentu dengan tepat. Kemarin kalian telah belajar tentang jenis-jenis bacaan. Siapa yang masih ingat apa saja jenis-jenis bacaan ya? Oke, yang pertama ada koran. Yang kedua, buku cerita. Yang ketiga, majalah. Yang keempat, buku pelajaran. Dan yang kelima, yaitu komik. Coba kalian amati gambar berikut. Bu Guru akan bacakan sebuah cerita ya. Ketika waktu istirahat, Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka mengamati sebuah buku cerita di perpustakaan. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Di bawah ini adalah contoh gambar ilustrasi yang Siti dan Lani amati di dalam buku cerita. Selain ingin mengenal gambar-gambar pada buku, Siti dan Lani pun ingin mengenal bagian-bagian buku. Yuk kita simak video berikut ini. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian buku. Hayo, siapa yang sudah tahu tentang bagian-bagian buku? Ada apa saja ya? Buku mirip dengan manusia loh. Manusia punya bagian-bagian seperti ada kepala, badan, tangan, dan masih banyak yang lain. Nah, bagaimana dengan buku? Kira-kira mempunyai bagian apa saja ya? Yuk kita bahas bersama. Nah teman-teman, ini biasanya ada di bagian paling depan buku. Kira-kira apakah itu? Ya, betul. Bagian pertama dalam buku adalah sampul buku. Di bagian sampul buku ada judul buku. Di dalam buku ini, judul bukunya adalah Dru dan Kisah 5 Kerajaan.
Nah, biasanya judul ini menggambarkan isi ceritanya loh teman-teman. Jadi, ketika kalian ingin mencari buku-buku yang kalian inginkan atau kalian butuhkan, kalian bisa melihat dari judulnya loh. Berikutnya ada penulis. Penulis pada buku ini adalah Clara Eng. Jadi, Clara Eng yang mempunyai ide cerita loh teman-teman. Seperti tokohnya akan seperti apa ya? Sedih ataukah bahagia? Kemudian Clara Eng juga menentukan setting tempatnya. Apakah cerita ini akan berada di hutan atau di sekolah, bahkan bisa jadi di pusat pertokoan. Dan Clara Eng juga yang menentukan alurnya. Akan seperti apa cerita ini di bawah. Setelah semuanya selesai, Clara Eng kemudian menyusun menjadi sebuah cerita, sehingga kalian bisa menikmatinya. Berikutnya ada ilustrator. Ilustrator pada buku ini adalah Renata Owen. Tugas ilustrator adalah merancang dan juga menggambar gambar-gambar yang ada pada buku ini. Harapannya, gambar-gambar yang ada pada buku ini membantu teman-teman untuk mengimajinasikan cerita yang dibuat oleh penulis. Nah, itu tadi bagian dari sampul buku. Yuk, kita bahas bagian buku berikutnya. Bagian buku yang kedua adalah halaman judul. Halaman ini biasanya mengulang dari sampul depan. Ada penulis, ada judul, ada ilustrator, kemudian ada pula penerbit. Penerbit pada buku ini adalah Kompas Gramedia. Bagian ketiga pada buku adalah halaman balik judul. Pada halaman balik judul biasanya tertera informasi buku seperti ada judul, penulis, ilustrator, penerbit, tempat terbit, tahun terbit, tebal halaman, dan juga ISBN. Ayo teman-teman, siapa yang tahu apa itu ISBN? Nah, ISBN ini adalah kode unik yang dipunyai buku. Masing-masing buku mempunyai kode yang berbeda loh. Kepanjangan ISBN adalah International Serial Book Number. Jika di buku non-fiksi, ada tambahannya loh teman-teman, namanya bagian kata pengantar. Pada kata pengantar terdapat uraian yang dibuat penulis sebagai pembuka. Pada bagian keempat dalam buku ada daftar isi. Di dalam daftar isi terdiri dari bab-bab yang ada di dalam buku. Kemudian pada bab itu tertera halaman supaya kalian mudah untuk menemukan halaman mana yang akan kalian cari pada bab tersebut. Pada bagian kelima pada buku ada judul bab. Judul bab pada buku ini adalah bab 1 Gadis Cilik Bernama Drew. Kemudian di bawahnya disebut teks. Pada bagian ke-6 pada buku ada profil. Profil di sini ada 2. Yang pertama tentang penulis dan yang kedua tentang ilustrator. Jadi teman-teman lebih bisa mengenal penulis dan ilustrator pada buku ini. Pada bagian akhir dalam buku non-fiksi disebut daftar pustaka. Daftar pustaka berisi susunan tulisan dengan format tertentu, digunakan sebagai sumber penulis untuk membuat sebuah karya. Bagian ke-7 pada buku adalah sampul belakang. Di sampul belakang biasanya terdapat cerita singkat yang ada pada buku, yang biasa disebut sinopsis. Bagian yang terakhir ada
punggung buku. Sama loh seperti manusia, buku juga mempunyai punggung buku. Punggung buku berfungsi untuk menghubungkan sampul depan dan juga sampul belakang. Beberapa buku mempunyai punggung buku yang tebal dan beberapa buku pula mempunyai punggung buku yang tipis. Setelah selesai istirahat, Siti dan Lani kembali ke kelas. Di dalam kelas, ibu guru membacakan buku hariannya. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Ibu guru senang membaca buku hariannya. Membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Kita juga dapat menuliskan perasaan. Buku harian Bu Guru sangat bagus. Buku harian Bu Guru ternyata dihias menggunakan bahan alam, yaitu daun kering. Nah, di bawah ini adalah contoh hiasan buku harian Bu Guru yang telah dihias menggunakan daun kering. Di dalam buku harian Bu Guru yang telah dibacakan banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Yuk kita simak video berikut ini tentang suku kata. Nah, pembelajaran 5 sudah selesai. Sekarang pembelajaran 6. Dibuka halaman 179. Ayo mengamati. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Hitunglah jumlah suku kata. Kata-kata di bawah ini. Kata pertama ada kata buku. Berapa suku katanya? Coba diucapkan bersama. Buku. Buku berapa? 2, benar. Kata yang kedua, baku. Oh, harusnya itu baku ya. Baku. 2 juga. Kata berikutnya, sekolah. 3. Wah, sudah bisa semua. Cepat ya mengerjakannya. Sebelah. 3 juga benar. Pelajaran. 4, benar. Sip. Pelataran. 4 juga. Alhamdulillah. Kata di atas memiliki banyak bunyi, memiliki bunyi yang hampir sama. Buku dengan baku, sekolah dengan sebelah, pelajaran dengan pelataran. Nah, ayo berlatih membaca kata-kata dengan bunyi yang hampir sama. Selain meminjam buku cerita, Siti dan Lani juga meminjam buku pelajaran. Buku pelajaran yang dipinjam Siti yaitu matematika. Mereka akan belajar tentang pola bilangan. Mari kita simak video berikut ini ya. Halaman 178. Kegiatan kita adalah ayo berlatih. Beni mempunyai banyak buku. Ada buku tulis, buku cerita, dan buku pelajaran. Lingkari pola sesuai dengan contoh di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri sudah ada contoh. Ada buku warna kuning, buku warna-warni, buku pelajaran, dan ada buku cerita. Kuning, buku tulis, buku pelajaran, buku cerita. Buku tulis, pelajaran, cerita. Buku tulis, buku pelajaran, buku cerita. Yang mana yang polanya sama? Benar, yang paling atas kita beri lingkaran. Selanjutnya gambar berikutnya. Buku pelajaran, buku cerita, buku tulis. Buku pelajaran, buku cerita, buku tulis. Yang mana? Ya benar, yang paling bawah. Nah, sip. Gambar kedua sudah. Gambar ketiga. Buku cerita, buku tulis, buku pelajaran. Buku cerita, buku tulis, buku pelajaran. Ya benar, gambar yang kedua. Gambar yang terakhir. Buku pelajaran, buku tulis, buku cerita. Buku pelajaran, buku tulis, buku cerita. Yang mana? Yang kedua, benar. Semuanya sudah bisa ya menentukan pola yang sama dengan pola yang telah tersedia. Hebat yang terlihat. Yuk kita simpulkan bersama materi hari ini yang telah kita pelajari.
Yang pertama, tadi kalian telah pelajari tentang jenis-jenis bacaan. Contohnya, koran, buku cerita, majalah, buku pelajaran, dan komik. Yang kedua, kalian juga sudah mengenal tentang gambar ilustrasi, yaitu gambar-gambar yang ada pada buku. Yang ketiga, kalian pun juga sudah mengenal bagian-bagian buku. Ada sampul buku, halaman judul, halaman balik judul, daftar isi, judul bab dan teks, profil, daftar pustaka, sampul belakang, dan punggung buku. Yang keempat, kalian pun telah mengenal bahan alam untuk menghias, yaitu daun kering. Dan kelima, kalian mengenal tentang kata dan suku kata, baik yang 2 suku kata atau 3 suku kata. Contohnya, buku, sekolah. Dan yang terakhir, kalian telah mengenal pola, yaitu kalian melengkapi gambar sesuai dengan contohnya. Nah, sekarang kalian mengerjakan tugas tematik ya, agar kalian paham tentang materi hari ini. Tugasnya ada 2 ya sayang. Tugas yang pertama, kalian mengerjakan buku siswa tema 2 halaman 183 sampai 184. Tugas yang kedua, kalian membuat kartu kata dengan hiasan daun kering. Contohnya ada di buku siswa tema 2 halaman 155 sampai 156. Untuk dokumentasinya, tugas yang pertama, tugas siswa yang sudah dikerjakan difoto. Nah, untuk tugas yang kedua, siswa berfoto dengan hasil karyanya. Semua hasil tugas nanti dilaporkan di laporan mandiri ya. Bu Guru tunggu ya sayang. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih kepada ayah, bunda, kakek, nenek, paman, tante, kakak, serta om dan tante yang telah membantu kalian mengerjakan tugas hari ini. Jangan lupa ya, tetap selalu jaga kesehatan. Cuci tangan kalian ketika hendak dan selesai melakukan sesuatu. Gunakan masker kalian jika memang ingin keluar rumah ya. Dan satu lagi, tetap berdoa ya sayang. Semoga Allah selalu berikan kesehatan untuk kita semua. Amin. Demikian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.